semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen nge-review salah satu Korean drama yang kemarin cukup rame di sosial media karena ceritanya seru banget. Ceritanya itu mengenai perselingkuhan. Suatu topik yang sebenarnya cukup umum tapi menurut aku masih kurang sering dibicarakan ya. Dan menurut aku film ini itu banyak banget yang bisa kita pelajarin. Dan waktu nonton drama ini, aku sama temenku tuh kita saling diskusi dan malah jadi seru karena banyak banget pelajaran yang menurut kita bisa kita ambil dan jangan sampai keulang di kita lagi gitu. Judul dramanya adalah The World of the Married. Nah, ini adalah drama series yang kamu bisa tonton di Netflix atau kamu bisa cari di internet. Ceritanya tentang pasangan yang sudah cukup berumur, mereka usia sekitar 40 tahunan, kemudian sudah punya anak juga, anaknya udah cukup besar, udah teenager, tapi kemudian ternyata suaminya ini selingkuh dengan cewek yang lebih muda, bahkan jauh umurnya. Ceweknya itu di drama ini usianya sekitar 20 tahunan, jadi 20-23 tahunan. Nah, ada 5 pelajaran yang aku bisa ambil dari drama ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jangan jalin hubungan dengan harapan pasangan akan berubah. Ini adalah wejangan yang sering aku dapetin dari teman-teman yang udah married dan bahkan teman-teman yang udah menjalani hubungan yang serius. Jadi mereka selalu bilang, Karen, kalau misalnya kamu menjalin hubungan, jangan berharap pasanganmu berubah. That's why kenapa mereka lebih ngasih nasihat ketika sedang masa PDKT itu kita mesti benar-benar tahu dulu nih siapa sih yang calon pasangan kita ini, dan jangan punya mindset misalnya kamu nggak bisa toleransi kalau dia itu jorok misalnya. Jangan berpikir kayak dia jorok, paling nanti kalau udah pacaran sama aku dia jadi lebih bersih. Jangan pernah punya mindset itu, karena faktanya adalah manusia itu susah berubah. Dan aku ngerasa kayak ini tuh bener banget ketika aku nonton film ini gitu. Nah, di film ini kan nanti kamu bisa lihat sendiri gitu loh. Ada scene-scene di mana sebenarnya kedua pasangan ini tuh begitu berbeda. Jadi yang cewek itu begitu rapi, begitu profesional, sedangkan yang cowok itu sedikit sloppy atau agak lebih sembrono. Dan hidupnya karena dia yang cowok ini adalah movie director, dia itu lebih santai. Jadi berbeda banget dan mungkin kalau aku diskusi sama teman aku, kita kayak bilang, mungkin waktu mereka lagi PDKT mereka nggak sadar perbedaan ini, dan kalaupun mereka sadar mungkin mereka berpikir salah satunya bisa mengubah yang lainnya. Jadi menurut aku pelajaran yang bisa kita tangkap adalah jangan pernah berharap pasangan itu berubah ketika mereka udah jalan hubungan sama kita. Ketika lagi PDKT sebaiknya sih kita udah aware sama kekurangan dan kelebihan mereka, dan harus udah mikir gitu loh, kalau mereka punya kekurangan seperti itu, bisakah kita menerimanya kalau mereka nggak merubah kekurangan mereka itu sampai nanti kita sudah menikah gitu. Lesson yang kedua adalah pentingnya punya lingkungan yang baik. Jadi kalau kamu nonton di episode pertamanya itu udah lumayan bikin gregetan ya. Karena ternyata komunitas di mana cewek dan cowok ini ada itu kurang mendukung. Aku nggak mau spoiler, jadi boleh nonton sendiri episode pertamanya. Tapi pelajaran yang aku bisa tangkap dari sini adalah pentingnya punya komunitas yang baik. Pentingnya punya komunitas yang tahu apa yang baik dan buruk buat kamu. Dan kalau misalnya mereka tahu kamu melakukan sesuatu yang buruk, mereka berani untuk menegur gitu loh. Faktanya kalau di film ini, sedikit spoiler, komunitas teman-temannya si cowok dan cewek ini nggak menegur si cowok gitu loh. Dan kalaupun menegur, mereka tuh nggak sampai melarang cowok ini untuk punya selingkuhan ini gitu loh. Padahal itu kan salah gitu. Jadi penting banget kita berada di komunitas yang berani menegur kita ketika kita melakukan suatu kesalahan dan mendukung kita ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik. Itu sih yang aku pelajarin. Nah, lesson yang ketiga, kalau kita butuh bantuan, kita mesti cari bantuan itu ke orang yang tepat. Nah, di film ini, cewek ini tuh tahu dia butuh bantuan,
Tapi nggak semua bantuan yang dia dapatkan dari orang yang tepat. Menurut aku, ketika kamu punya masalah, apalagi dalam hubungan pernikahan, kita harus cari bantuan itu ke orang yang hubungannya kita sudah anggap lebih sukses daripada kita gitu. Entah dia seorang konselor pernikahan atau pasangan yang sudah menikah jauh lebih lama daripada kita, aku merasa itu orang-orang yang lebih tepat untuk membantu kita. Sama sih di hal-hal lain juga, misalnya kalau di bisnis, kita kalau misalnya punya masalah, ya carilah bantuan ke orang yang tepat, cari orang yang udah lebih sukses daripada kita. Atau kalau misalnya kayak sekolah, kalau misalnya kamu punya masalah dengan pelajaranmu, pasti kamu kan akan cari guru les dong, karena guru les udah lebih ngerti daripada kamu. Nah, itu lesson ketiga, cari bantuan ke orang yang tepat. Lalu lesson yang keempat, ini sebenarnya lebih applicable kalau udah berkeluarga dan udah punya anak, yaitu kalau punya masalah sebisa mungkin jangan sampai memperlihatkan ke anak. Ini hasil diskusi aku sama teman aku, kita ngerasa kayak kalau punya anak itu jangan sampai dia bisa ngelihat orang tuanya itu rapuh atau lagi punya masalah. Aku juga sempat dikasih wejangan sama teman aku yang sudah menikah. Dia sempat bilang kalau sebagai pasangan kita itu harus saling melengkapi. Dan di depan anak itu harus terlihat sebagai satu kesatuan. Jangan misalnya suami bilang apa, istri bilang hal yang beda. Istri bilang apa, suami bilang hal yang beda. Ini akan menimbulkan keberpihakan gitu loh. Nanti yang dikhawatirkan adalah misalnya anak ingin sesuatu, mamanya nggak kasih, ternyata papanya kasih, dia jadi diam-diam gitu. Sebaiknya harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Ini wejangan yang aku dapetin dari teman yang udah nikah ya, karena aku sendiri belum menikah. Tapi aku ngerasa pelajaran ini applicable banget. Jadi pasangan itu harus sepakat dan harus terlihat kesatuannya di depan anak. Lalu kita lanjut ke nomor 5, ini adalah yang paling penting dan sering banget diingetin sama teman-teman aku yang udah menikah maupun yang sudah menjalani hubungan serius. Komunikasi antara keluarga itu sangat penting. Komunikasi antara suami dan istri itu penting banget. Memang sering dibahas juga antara cowok sama cewek itu suka komunikasinya tuh cukup berbeda, karena kalau cewek tendensinya lebih suka ngomong, sedangkan kalau cowok lebih nggak suka ngebahas masalah-masalah. Mereka tendensinya lebih pengen waktu sendiri untuk diem dan tenangin diri. Nah, di sini dimana aku mau ngingetin bahwa komunikasi itu ada 3 hal yang perlu diperhatiin. Pertama adalah tutur kata atau bahasa kita, kata-kata kita. Kedua adalah bahasa tubuh. Yang ketiga adalah intonasi nada. Ini adalah tips-tips komunikasi yang nggak hanya aku praktekkan di dalam suatu hubungan, tapi juga di tempat kerja atau dimanapun deh. Karena ini kepake banget. Komunikasi kita harus menggunakan kata yang tepat supaya bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya ada di isi pikiran kita ataupun hati kita. Penggunaan kata yang salah atau kata-kata yang tidak kita maksud, teman-teman juga sama aku juga jadi diingetin ya kalau kata-kata itu bisa membangun dan menjatuhkan. Jadi penting banget untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat tidak bisa tersampaikan message-nya kalau intonasi nadanya nggak tepat. Nggak mungkin dong kita bilang I love you tapi sambil teriak marah-marah kayak I love you, kan aneh banget gak sih? Jadi orang akan merasa lebih disayang ketika kita ngomongnya intonasi nadanya tepat. Jadi kalau ngomong I love you ya I love you, I appreciate you, I honor you, orang akan merasa lebih menangkap message-nya. Demikian juga bahasa tubuh. Pentingnya kita punya kontak mata, atau mungkin kalau misalnya kita mau terlihat profesional ketika sedang memberikan suatu presentasi, kita perlu berdiri tegak, kita perlu melihat ke lawan bicara kita. Jadi komunikasi itu sangat penting banget antara suami dan istri, dan ini adalah suatu skill yang perlu benar-benar dipelajarin supaya semua member dalam sebuah keluarga itu punya hubungan yang baik. Karena ya balik lagi, kita manusia tidak bisa hidup sendiri dan kita butuh untuk berkomunikasi antara satu dan lainnya. Buat kamu yang udah nonton, mungkin kamu punya pelajaran-pelajaran lain yang aku belum bahas di video ini.
feel free untuk kasih komen apa aja yang kamu udah pelajarin dari film itu. Kalau belum nonton, mungkin mau mulai nonton dan ada komen-komen, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Tapi sekian aja sharing dari aku kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!